Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Jamaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita diperkenankan kembali bertemu di aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan aktivitas ini bisa kita jaga sampai akhir hayat kita. Dan kita akan ngaji memanfaatkan momentum ini bulan Rabiul Awal di kalangan muslim Ahlus Sunnah wal Jamaah yang merupakan penganut Islam paling banyak di seluruh dunia, terutama di wilayah Asia Tenggara. Maka bulan Maulid ini jadi bulan istimewa. Di beberapa tempat bahkan ada tradisi luar biasa. Kalau kita seringkali melihat aktivitas yang sangat besar itu kan lebaran, orang pada pulang kampung, mudik. Di beberapa wilayah di Indonesia justru yang terjadi adalah maulid. Orang bahkan dari luar negeri pulang dan lain sebagainya. Terutama di wilayah dari Jawa Timur sampai ke Indonesia Timur. Karena dulu memang wilayah-wilayah itu akrab dengan tradisi Maulid Nabi SAW. Kalau di kota besar memang tidak terlalu terasa. Kalau di saya di kampung Pak, sekarang ini hampir tiap minggu mungkin ada aktivitas Maulid. Seolah-olah kalau ada satu RW tidak melaksanakan Maulid itu jadi aib besar. Di mana RW eta can ngayakeun sampai seperti itu, luar biasa. Jadi 2 kali masyarakat itu diketok rumahnya oleh pihak RT RW untuk dipungut iuran, yaitu Agustusan dengan Maulid. Nggak ada yang lain, Agustus dan Maulid. Saya jadi akrab dengan tradisi Maulid itu ya karena tinggal di kampung dan lain sebagainya. Jadi kita akan manfaatkan momentum untuk ngaji tadabbur Quran surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 56 sampai 58. Kalau waktu kita tidak cukup, kita sambung dengan ngaji di pertemuan berikutnya. Jamaah subuh yang Allah muliakan, kalau menyakiti Nabi itu sangat sering terjadi dan dipahami oleh kita. Tapi ayat yang akan kita bahas ini tidak cuma menyakiti Nabi, walaupun titel utamanya itu. Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling mulia dari 124.000 Nabi, yang kemudian diantaranya 313 menjadi Rasul. Itu informasi kitab hadis. Nabi Muhammad SAW itu adalah Nabi yang paling mulia, insanun kamil, manusia sempurna. Dan ayat Quran yang memberikan penegasan bahwa beliau Nabi yang paling mulia, manusia paling sempurna adalah Quran surat Al-Ahzab ayat ke-56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat untuk Nabi. Ini terjemahan biasa. Wahai orang yang beriman, bersalawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkan salam penghormatan kepadanya. Kalau saya gunakan pendekatan kebahasaan dari aspek bahasa, maka maknanya menjadi tidak sesederhana ini. Allah bersumpah, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya yusalluna, selalu bersalawat. Kenapa selalu? Karena yusalluna itu kan fi'il mudhari. Fi'il mudhari itu kan kalau tenses bahasa Inggris present continuous tense, aktivitas yang terus-menerus berlangsung sampai hari ini. Artinya sampai hari ini Allah dan para malaikat selalu bersalawat kepada Nabi. Dan ini menunjukkan kemuliaan, keutamaan yang luar biasa.
hanya kepada Nabi Muhammad SAW dilakukan hal seperti itu. Karena itulah kemudian wahai orang-orang yang beriman, wajib kepada kalian untuk bersalawat kepada Nabi dan menyampaikan salam dengan salam terbaik. Wasallimu taslima. Dari ayat ini saja kita sudah ketemu bahwa betapa istimewanya beliau sampai Allah dan para malaikat selalu bersalawat, dan kita orang beriman diwajibkan bersalawat. Kita sudah ketemu bahwa salawat pada Nabi itu wajib hukumnya, bukan sunnah, bukan pilihan, wajib. Karena itu wajar kalau ada klaim-klaim tertentu hanya orang yang tidak punya iman yang anti dengan salawat. Sampai kalimat ini benar, sampai dengan kalimat pernyataan barusan benar. Hanya orang yang tidak beriman yang anti salawat. Karena sekarang seolah-olah banyak orang yang dianggap anti salawat ketika dia tidak mau menggelar acara salawatan. Padahal berbeda ya antara acara salawatan dengan bersalawat pada Nabi. Walaupun seperti sama, konteksnya berbeda. Dari ayat ini, jemaah subuh yang Allah muliakan, para ulama, saya membaca tafsir Ibnu Katsir 2 hari ini dan tadi malam, juga memberikan penegasan luar biasa. Dr. Muhammad Sulaiman Al-Ashqar ini masih hidup, mudaris tafsir, sekarang Profesor Muhammad Sulaiman Al-Ashqar dari Madinah. Beliau menegaskan bahwa diksi sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya yang bersalawat itu menjelaskan tentang kedudukan Nabi Muhammad di sisinya di depan para malaikat, di mana Allah memuji beliau sallallahu alaihi wasallam dan para malaikat kemudian bersalawat, serta Allah memerintahkan hamba-hambanya agar mengikuti hal ini dengan bersalawat pula kepadanya. Dalam sholat yang kita lakukan, bahkan bukan cuma sholat yang kita lakukan, sepengetahuan saya 5 madhab yang dengan mudah bisa kita akses bukunya, literaturnya, memasukkan salawat pada Nabi itu rukun salat. Sehingga kalau dalam salat kita tidak membaca salawat, tidak sah salat kita. Saking pentingnya salawat. Para ulama sepakat salawat pada Nabi dari ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, wajib bagi setiap muslim, paling tidak kata beliau sekali seumur hidup pernah bersalawat. Ulah nepi ka teu tiasa pisan. Dan lafaz salawat dan salam atas Rasul itu syiar yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak diperbolehkan seseorang menyatakan salawat atas si fulan misalkan tanpa menyebutkan Rasulullah, namun dibolehkan setelah menyebut nama Rasulullah. Ini karena ada hadis Nabi SAW di mana beliau menyampaikan bahwa setiap kali seseorang bersalawat kepada Nabi, kita baca salawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad misalkan, setiap kali itu pula Allah bersalawat kepada kita sebagai penghormatan kepada keutamaan Nabi. Setiap ada orang bersalawat, Allah kemudian bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Karena itu salawat dalam beberapa pembahasan itu adalah ibadah ringan tapi punya nilai luar biasa. Karena kalau ketika orang bersalawat itu orang berinvestasi, dividennya nanti akan dia dapatkan di akhirat 10 kali lipat. Barangkali itu pula yang kemudian bisa kita pahami kenapa demikian marak aktivitas salawat dengan berbagai versi yang dibuat oleh para ulama dan lain sebagainya. Karena tadi punya nilai investasi yang luar biasa. 1 kali membaca salawat, Allah bersalawat kepada orang tersebut 10 kali. Jamaah subuh yang Allah muliakan, saya lanjutkan ayatnya. Innal ladzina yu'dzunallaha wa rasulahu la'anahumullahu fid dunya wal akhirah
wa a'adda lahum 'adzaban muhina walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Sesungguhnya orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah akan melaknatnya di dunia dan di akhirat, dan Allah telah menyediakan bagi mereka azab yang menghinakan. Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, tanpa kesalahan yang mereka perbuat, tidak punya dosa apa-apa orang-orang beriman itu, tapi disakiti oleh orang-orang ini, maka sesungguhnya mereka yang menyakiti orang-orang beriman itu faqad ihtamalu, sudah memikul kebohongan, wa itsman mubin, dan dosa yang jelas-jelas nyata. Dari ayat ini jamaah subuh yang Allah muliakan, secara eksplisit Al-Quran memberikan informasi bahwa Allah yang maha kuasa, maha segalanya itu ternyata bisa tersakiti. Ini kan bisa memunculkan pertanyaan, makanya kok bisa Allah tersakiti? Kan Allah maha kuasa. Tapi ayatnya sangat eksplisit, Allah itu bisa tersakiti. Kalau Nabi jelas manusia biasa, maka penting kemudian untuk memahami bagaimana Allah tersakiti. Kok bisa gitu Allah yang maha kuasa, Allah yang luar biasa itu bisa tersakiti. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ini dari tafsir Ibnu Katsir, dari Sufyan bin Uyainah an Zuhri an Sa'id bin al-Musayyab an Abi Hurairah radhiyallahu anhum qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu azza wa jalla yu'dhini ibnu adam yasubbud dahr wa ana ad-dahr uqallibu lailata wan nahar. Ini satu di antara contoh dari banyak sekali aktivitas manusia yang bisa membuat kemurkaan Allah karena Allah tersakiti. Kata Nabi SAW dalam riwayat dari Abu Hurairah, manusia menyakiti aku, dia mencaci maki waktu, padahal akulah yang menciptakan waktu. Aku pergilirkan malam dan siang, setiap hari silih berganti. Setiap ada orang yang kemudian mencaci maki waktu, mungkin karena keberangan, mungkin karena merasa tidak cukup waktu yang dimiliki untuk menyelesaikan pekerjaan, mungkin karena mendapatkan hal yang tidak berkenan dengan kesempatan yang dia peroleh. Ketika dia mencaci maki waktu, maka dia sedang menyakiti Allah, menurut informasi dari Nabi. Nanti dalam penjelasan yang lain, jamaah sekalian, ketika seseorang melakukan kemusyrikan, mensekutukan Allah dengan makhluknya, apapun makhluknya, Allah murka luar biasa. Saya lupa ayat Qurannya yang menyebutkan nanti di akhirat kepada orang-orang yang musyrik itu Allah kemudian menyuruh mereka untuk bersama dengan seluruh yang dia jadikan kemusyrikan. Dalam riwayat Abu Hurairah, yang ketika Abu Hurairah menyampaikannya sampai pingsan, disebutkan tentang orang-orang yang pertama kali dari umat Nabi Muhammad masuk neraka. Jadi nanti ada orang dari umat Nabi yang pertama kali masuk neraka. Kalau masuk surga sudah kita paham. Mereka adalah 3 orang yang punya aktivitas luar biasa. Yang pertama, kata Nabi SAW, adalah seorang yang alim, orang berilmu, yang dia menuntut ilmu ke banyak tempat sampai pada kategori kemudian dia disebut alim, disebut qari, disebut hafid, dan mendapatkan pujian luar biasa dari semua manusia. Mungkin disebut sebagai penghafal Quran, disebut kiai, disebut ulama. Di hadapan Allah kemudian ditanya, untuk apa engkau lakukan itu? Dia menjawab, laka ya Rabb, untuk
Kemudian Allah menegaskan kadzdzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu supaya disebut sebagai alim, supaya disebut sebagai hafid, supaya disebut sebagai qari, dan engkau sudah dapatkan itu di dunia. Allah suruh malaikat melemparnya ke neraka. Kemudian yang kedua adalah seorang mujahid yang gugur di medan perang dan dicatat namanya dalam tinta emas sebagai seorang martir dalam syariat Islam karena gugur di medan perang. Di hadapan Allah kemudian dia ditanya, untuk apa kau lakukan itu? Jawabannya, laka ya untukmu. Dan Allah kemudian menegaskan, kadzdzabta, engkau dusta. Engkau lakukan itu supaya disebut sebagai pemberani, disebut sebagai pahlawan, disebut sebagai mujahid, dan engkau sudah dapatkan itu. Dimakamkan di taman pahlawan, dijelaskan dalam buku-buku sejarah. Allah kemudian suruh malaikat melemparnya ke neraka. Yang ketiga kemudian ada seorang dermawan yang selalu saja terlibat dalam aktivitas menyumbang, berkontribusi untuk aktivitas sosial keagamaan. Di hadapan Allah dia ditanya juga pertanyaan yang sama, untuk apa kau lakukan itu? Jawabannya sama, untukmu ya Rabb. Kata Allah, kadzdzabta, engkau berdusta. Engkau lakukan itu supaya disebut sebagai orang yang dermawan, dan engkau sudah dapatkan itu. Allah suruh malaikat melemparnya ke neraka. Bahwa bisa bayangkan orang dengan 3 aktivitas luar biasa sehebat itu berakhir masuk neraka. Ketika ditanya kenapa? Karena mereka menyakiti Allah, beramal bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kan banyak di antara kita yang beramal itu bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sih terus-menerus lewat aktivitas amaliyah yang konsisten akhirnya kemudian bisa tulus bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini yang kemudian dijelaskan oleh para ulama, Allah itu bisa tersakiti. Kalau dijelaskan lagi kenapa Allah bisa tersakiti? Karena Allah Maha Lembut, Latifun, Khabirun. Latif itu kan Maha Lembut. Kalau pakai ungkapan sekarang, Allah Maha Baper, sangat sensitif sehingga dia tidak bisa menerima diduakan, disetarakan dengan makhluknya karena dianggap sebagai penghinaan yang luar biasa. Bahkan dalam ayat yang lain surat An-Nisa Allah menegaskan tidak akan mengampuni orang yang menyakitinya, terutama melakukan kemusyrikan. Ini penting dipahami menurut saya karena selama ini kan dalam narasi yang kita pahami Allah yang Maha Kuasa, yang luar biasa itu tidak mungkin tersakiti. Ternyata dalam Al-Quran ketika merangkaikan dengan Nabi, beliau menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala bisa tersakiti. Bagaimana Rasul merasa tersakiti? Kalau ini karena Nabi kan manusia biasa, walaupun dia adalah manusia istimewa, manusia mulia, tapi basyariahnya, kemanusiaannya membuat dia memiliki peluang yang sama dengan manusia lainnya. Bisa sakit hati, bisa kecewa, bisa marah, selain bisa gembira dan bahagia. Al-Auf telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas dengan makna yang tadi, yu'dunallaha wa rasulahu. Ayat ini diturunkan, kata Al-Aufi, berkenaan dengan orang-orang yang mendiskreditkan Nabi karena menikahi Safiyah binti Huyai bin Akhtab. Safiyah ini anak dari kepala suku Bani Nadir di Madinah. Ada 3 klan Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, saya lupa satu lagi. Nah, yang Bani Nadir ini kepala sukunya adalah Hayy bin Akhtab, seorang Yahudi yang sangat pekerja keras, subur luar biasa yang digarap oleh mereka. Sampai hari ini sepengetahuan saya, Bapak-bapak ya, mungkin pengetahuan saya sudah rada
usang juga. Ahli pertanian terbaik di dunia itu orang-orang Yahudi. Jadi uji coba pertanian terbaik dengan pupuk alam dan lain sebagainya yang sekarang menjadi tren di kalangan kelas menengah ke atas tanpa pupuk kimia organik itu Israel. Sepengetahuan saya, produk-produk pertanian terbaik di dunia itu katanya produk Israel. Sampai kemudian terkenal di Israel itu lebih dari 10.000. Ada yang disebut dengan apa namanya ya? Kemarin itu yang diserang sama Hamas itu kan itu. Kenapa? Kibbutz. Kibbutz itu adalah enclave itu ya, yang kelompok-kelompok, komunitas-komunitas biasanya dipimpin oleh orang yang memiliki kemampuan hebat dalam bidang pertanian. Dia kemudian membuat kelompok masyarakat yang mengelola lahan secara organik, hasilnya terbaik, dan itu yang magang, itu bisa dari seluruh dunia. Mantan Perdana Menteri Inggris misalkan pernah magang, beberapa ya orang yang jadi pejabat di Amerika juga pernah magang. Saking dianggap sebagai komunitas terbaik, ngajarkan bagaimana untuk memperlakukan alam dengan baik. Kibbutz itu luar biasa. Sampai hari ini saya pernah baca liputannya di BBC atau CNN itu ya tentang kibbutz ini, luar biasa. Ada yang sampai jumlahnya ratusan. Tidak cuma di Inggris, tidak cuma di Israel, di beberapa tempat juga ada dan sebagainya. Karena itulah kemudian wajar mereka bisa memperlakukan lahan demikian rupa. Ternyata dulu ketika di Madinah, penghasil pertanian terbaik, terbesar, terkuat itu orang-orang Yahudi yang buat Madinah itu jadi wilayah perkebunan luar biasa. Nah, di antara orang yang sangat hebat dalam mengelola itu adalah suku Bani Nadir, yang kepala sukunya adalah Huyai bin Akhtab, yang anaknya, putrinya dinikahi oleh Nabi setelah ayahnya ditaklukkan dan kemudian mati dalam perang, di mana kemudian kalau dalam bahasa fikih itu jadi jariyah yang dikuasai dalam perang. Dan Nabi menikahinya. Luar biasa orang-orang munafik di Madinah mendiskreditkan Nabi karena menikahi Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Sampai hari ini ada banyak channel-channel dan sebagainya yang mendiskreditkan Nabi karena kasus ini. Padahal ini menjadi wasilah bagi sejarawan Islam untuk menegaskan bahwa secara fikih ya perang itu memang berbahaya. Dia bisa menjadikan yang kalah itu kan semuanya jadi budak, yang laki-laki jadi abid, yang perempuan jadi amah. Artinya perbudakan itu walaupun tidak ada secara hukum misalkan, tetapi nanti bisa muncul ketika terjadi peperangan dan lain sebagainya. Pendiskreditaannya luar biasa. Nah, ayat ini turun dalam konteks untuk menjelaskan bahwa Nabi yang demikian santun itu bisa demikian tersakiti ketika didiskreditkan namanya karena jadi mendiskreditkan Islam. An Abdullah bin Mughaffal al-Muzanni qala Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahu fi ashabi la tattakhiduhum ghardan. Saya ini nggak bisa baca dengan jelas ini ternyata. Ba'ma ghardan ba'di famin ahabbahum fabi hubbi ahabbahum wa man abghadahum fabi bugdi abghadahum wa man adahum faqad adani wa min adani faqad adallah wa man adallah yushiku ayyahudah. Kalau dari aspek pemihakan, hadis ini luar biasa. Dari Abdullah bin Mughaffal al-Muzani, Rasul SAW pernah bersabda, takutlah kepada Allah, terutama hubungannya dengan sahabat-sahabatku. Jangan kamu jadikan mereka bahan celaan sesudah aku. Siapa yang menyukai mereka, maka dengan tulus aku pun mencintainya. Siapa yang membenci mereka, maka dengan murka aku pun membencinya. Siapapun menyakiti mereka, sesungguhnya ia telah menyakiti aku. Siapapun yang menyakitiku,
berarti ia menyakiti Allah, dan siapa yang menyakiti Allah segera Allah akan mengadabnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hadis ini dan ayat tadi dihubungkan dengan satu komunitas yang seringkali mencela, mencaci maki para sahabat utama. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutnya dengan komunitas Rafidah. Dalam konteks kita sekarang kita menyebutnya dengan Syiah, karena secara umum kaum Syiah itu mendiskreditkan mayoritas sahabat, terutama yang berseberangan dengan Ali bin Abi Thalib. Jadi ayat ini, hadis ini dalam tafsir Ibnu Katsir digunakan sebagai rujukan betapa tercelanya perilaku mendiskreditkan para sahabat. Walaupun para sahabat itu manusia biasa yang bisa melakukan kekeliruan, bisa melakukan kesalahan, bahkan bisa melakukan kesalahan fatal, tapi mencaci mereka, menjadikan mereka sebagai bahan celaan, dan kemudian bahkan bisa mendiskreditkan mereka sebagai ahli neraka dan lain sebagainya. Lewat hadis ini Ibnu Katsir menyebutkan bahwa itu menyakiti Nabi, dan pemihakan Nabi demikian luar biasa. Siapa menyakiti mereka, dia menyakitiku. Siapa menyakiti aku, dia menyakiti Allah. Dan siapa menyakiti Allah, Allah pasti akan segera mengadabnya. Banyak sekali penjelasan tentang menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam itu. Secara umum kemudian para ulama menegaskan siapapun yang mengangkangi, yang merendahkan, menolak ajakan Nabi untuk hidup lebih baik dalam syariat Islam, dia masuk kategori menyakiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Banyak sekali contoh. Tetapi yang ingin saya sampaikan adalah ternyata lewat ayat ini jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah dan Rasulnya secara eksplisit dalam surat Al-Ahzab ini setelah memberikan pujian luar biasa kepada Nabi dan mengajak orang beriman untuk kemudian bersalawat serta salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kemudian memberikan penegasan bahwa Allah dan Rasulnya bisa tersakiti oleh aktivitas yang kadang-kadang dianggap sepele oleh kita, dianggap biasa. Bahkan sekarang mungkin dianggap oleh sebagian orang dianggap biasa. Saya kalau dapat pertanyaan dari beberapa orang yang merasa sudah melakukan kebaikan, sudah merasa geus benar lah hirup dan sebagainya, tapi masih juga didiskreditkan, masih juga mendapatkan perilaku atau respon yang buruk, sering saya jawab, kalau kita baru merasa sudah benar, kemudian direspon buruk. Anda bayangkan ada orang yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai orang yang paling baik, tapi direspon dengan buruk sampai hari ini. Ada channel-channel yang sekarang tuh nggak bisa dibuka. Saya bersyukur jadi nggak bisa dibuka oleh Kominfo, diblokir. Channel-channel itu kemarin dengan sangat vulgar menghina Nabi SAW. Dan penghinaannya luar biasa, dipersiapkan dengan sangat matang karena mengutip kitab-kitab klasik, tafsir-tafsir muktabar, mengutip kitab-kitab hadis dan lain sebagainya, dan kemudian membuat animasi yang demikian serius dan lain sebagainya untuk mendiskreditkan Nabi. Ayatnya betul, ayat Qur'annya, hadisnya betul, rujukan kitabnya betul, tapi pemaknaannya itu bisa membuat orang kemudian sampai pada pemaknaan yang salah tentang sosok Nabi SAW. Terutama kisah pernikahan Nabi dengan Safiyah bintu Huyai bin Akhtab. Jamaah sekalian, saya pikir waktu kita tidak cukup. Saya ingin menyampaikan ayat terakhir, bahkan lupa belum dimasukkan di sini, yang disebutkan tadi, walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minat, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang beriman, laki-laki dan perempuan, bighairi maktasabu, tanpa orang-orang beriman laki-laki dan perempuan itu melakukan keburukan, artinya tidak berdosa, tapi mereka kemudian disakiti, maka Allah menegaskan orang yang menyakiti itu faqadih tamalu buhtanan wa itsman mubina,
sebagai pembohong kelas kakap sekaligus juga orang-orang yang berdosa dengan sangat nyata. Kalau ini dijelaskan lebih detail nanti akan merujuk pada ada orang-orang beriman atau saya lah contoh ya di pesantren biar mudah, contohnya lebih mudah dipertanggungjawabkan. Dari 67 santri saya, dari 67 itu cuma 13 yang ngobong, sisanya ya sekolah saja, ngaji saja, pulang lagi dan sebagainya. Itu kurang lebih sekitar 60-an itu masuk kategori keluarga miskin. Data Pak dari RT dan RW. Bahkan awal bulan ini didatangi oleh kecamatan untuk mendapatkan nanti uji coba program makan siang gratis. Karena uji coba mungkin minggu ini, uji coba dan sebagainya. Miskin Pak, jangankan untuk sekolah, untuk makan sehari-hari yang 60 orang ini kesulitan. Jadi ketika ngobrol seringkali saya tanya, mana apal tuh, kunaon mana betribu kieu, bukan bahasa para ajengan sama santri itu gitu Pak, tidak harus. Mereka menyebutkannya pada Bapak Abdi pasang sara, dan banyaklah mungkin pendidikannya rendah sebagainya. Kemudian saya jawabkan, sebetulnya kalau negara ini dikelola dengan baik, saya sampaikan kepada murid-murid saya, pada santri, karena mereka kan sekolah. Kamu tahu siapa penghasil tambang emas tembaga terbesar di dunia? Indonesia. Penghasil batu bara terbesar di dunia, kelas nomor 2 setelah Brazil, Indonesia. Penghasil kelapa sawit di dunia nomor 1, Indonesia. Negara dengan luas pantai terpanjang di dunia dengan potensi yang luar biasa, Indonesia. Saya sampaikan semua keunggulan Indonesia yang dengan mudah mereka bisa akses dalam pelajaran yang mereka dapatkan. Jadi kalau kemudian ada yang ripuh juga maneh, saya bilang, lain juga orang juga maneh, sengaja itu dimunculkan, bukan karena maneh malas, bukan karena orang kamu tidak bekerja, karena ada salah yang ngurus harusnya diberikan untuk kita, dibawa ke iman. Apa artinya? Ayat ini kalau mau dijelaskan sedang menegaskan ada orang-orang yang jadi miskin, jadi tidak berdaya, bukan karena mereka malas, bukan karena tidak bekerja keras, karena kebijakan, karena keputusan yang membuat mereka kemudian kesulitan untuk bisa hidup sejahtera. Beda cerita Pak kalau di Afrika Tengah, beda cerita mungkin kalau di Amerika Latin. Ini Indonesia, negara yang sangat kaya. Dalam ayat ini Allah menjadikan orang-orang yang membuat sulit orang-orang beriman. Tidak berdosa orang berimannya, nggak bunuh orang, nggak ngerampok, nggak macam-macam, tapi jadi sulit hidupnya. Dari hari ke hari bukan makin sejahtera, bukan makin sehat, makin sulit. Maka orang-orang itu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina. Mereka yang termasuk orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Artinya sekali lagi betapa pentingnya dalam hidup yang kita jalani untuk berhati-hati. Jangan-jangan ada perilaku kita yang menyakiti orang-orang beriman yang lain, yang tanpa, kalau bahasa Sundanya, dosa nu teu karasa. Berarti parkir di pengkolan yang susah dilewati orang, sengaja diingetan ku batur bahaya atau anggap ya batur sinana yang jalan nu lain. Sekarang sebagian besar kita begitu. Mungkin karena tadi struktural yang ngurus kita juga banyak tidak peduli dengan yang diurusnya, sehingga kemudian menimbulkan apatisme, ketidakpedulian yang juga masif sifatnya di banyak tempat di negeri ini. Lewat ngaji ini kita perbaiki. Jangan-jangan nanti kita menderita karena terlalu banyak melakukan aktivitas dosa yang tanpa sadar merugikan, menzalimi banyak orang, dan itu menyakiti Allah dan Rasulnya. Dengan bahasa yang lebih mudah, moal mungkin menang syafaat dari Rasul SAW kalau menzalimi orang-orang sekitar kita. Itu ngaji kita, Bapak yang Allah muliakan, di momentum Maulid. Ini mau panjang lebar tapi takut kesana kemari ngobrolnya ya. Walaupun ayatnya tafsirnya saya baca semalam seperti itu. Banyak sekali orang-orang yang nanti diminta pertanggungjawaban karena menyakiti orang-orang beriman nutur tua dosa. Tidak punya dosa, tidak punya saham melakukan keburukan, hidupnya jadi menderita dan lain sebagainya. Ngeri Pak kalau baca
tafsir ayat ini dalam konteks situasi kita sekarang. Tentu mudah-mudahan lewat doa kita semua, lewat ikhtiar kita, mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan pada kita semua. Itu ngaji kita, insya Allah kita sambung di minggu selanjutnya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau banyak hal tidak berkenan. Aqulu qouli hadza astaghfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.